Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nalar Diri. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kesadaran saat seseorang terperangkap dalam kondisi yang sering disebut sebagai tidur panjang? Sebuah kondisi yang begitu misterius, menakutkan, sekaligus penuh harapan. Kita sering melihatnya di film-film, di mana karakter utama tiba-tiba terbangun setelah bertahun-tahun tak sadarkan diri, seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi, benarkah realitasnya semudah itu? Atau ada cerita yang jauh lebih kompleks dan mendalam yang tersembunyi di balik kondisi ini? Dalam video kali ini, kita akan mencoba menembus kabut tebal yang menyelimuti fenomena yang disebut koma. Kita akan menjelajahi apa itu koma, penyebabnya, bagaimana otak bekerja, atau tidak bekerja, di dalamnya, dan apa perbedaan antara koma dengan kondisi-kondisi lain yang serupa. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang akan membuka wawasanmu tentang salah satu misteri terbesar dari pikiran dan tubuh manusia. Yuk, kita mulai. Mari kita mulai dari definisi dasarnya. Secara medis, koma adalah keadaan tidak sadar yang berkepanjangan, di mana seseorang tidak dapat dibangunkan dan tidak memberikan respons normal terhadap rangsangan dari lingkungan. Ini bukan seperti tidur nyenyak, di mana kamu bisa dibangunkan. Dalam koma, otak mengalami gangguan yang parah, dan hal ini memengaruhi fungsi-fungsi dasar yang menjaga kesadaran, seperti bernapas dan detak jantung. Kondisi ini biasanya berlangsung lebih dari beberapa hari dan jarang bertahan lebih dari beberapa minggu. Jika seseorang tetap tidak sadarkan diri setelah periode ini, mereka mungkin akan didiagnosis dengan kondisi lain, yang akan kita bahas nanti. Satu hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa koma bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah gejala. Koma adalah tanda bahwa ada sesuatu yang serius terjadi di otak. Ibarat lampu peringatan di dashboard mobil yang menyala, koma memberi sinyal bahwa ada kerusakan atau masalah yang membutuhkan perhatian segera. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat seseorang berada dalam koma? Otak kita adalah organ yang luar biasa kompleks. Ada dua bagian utama yang berperan penting dalam menjaga kesadaran kita, korteks serebral dan batang otak. Korteks serebral adalah lapisan terluar otak yang bertanggung jawab atas pemikiran, memori, bahasa, dan kesadaran. Sementara itu, batang otak adalah bagian yang lebih kuno, yang mengontrol fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan siklus tidur bangun. Dalam koma, biasanya ada kerusakan atau disfungsi pada salah satu atau kedua bagian ini. Kerusakan pada korteks serebral bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti cedera kepala berat, stroke, atau kurangnya oksigen ke otak. Ini menyebabkan otak kehilangan kemampuannya untuk memproses informasi dan menghasilkan kesadaran. Sementara itu, kerusakan pada batang otak bisa sangat berbahaya, karena bagian ini mengontrol fungsi-fungsi vital. Jika batang otak rusak parah, seseorang mungkin tidak bisa bernapas sendiri dan membutuhkan bantuan alat. Penting untuk dicatat bahwa meskipun seseorang dalam koma tanpa tidak sadarkan diri, otak mereka mungkin masih menunjukkan aktivitas listrik, meskipun dalam pola yang jauh berbeda dari otak yang sadar. Gelombang otak, yang diukur melalui EEG, dari pasien koma seringkali lambat dan terfragmentasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak sadar, otak mereka tidak sepenuhnya mati. Lalu, apa saja yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam koma? Ada banyak sekali penyebabnya, tapi kita bisa mengelompoknya menjadi beberapa kategori utama. 1. Cedera kepala traumatis ini adalah penyebab yang sering kita dengar. Kecelakaan mobil, jatuh dari ketinggian, atau benturan keras di kepala dapat menyebabkan pembengkakan, perdarahan, atau kerusakan jaringan otak yang parah, yang pada akhirnya memicu koma. 2. Stroke terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terhenti, baik karena sumbatan, stroke iskemik, atau karena pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Ketika sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, mereka mulai mati, dan ini bisa menyebabkan koma. 3. Kekurangan oksigen ke otak, anoksia hipoksia situasi seperti tenggelam, serangan jantung, atau gagal napas bisa menghentikan pasokan oksigen ke otak. Otak sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, dan bahkan hanya beberapa menit tanpa oksigen bisa menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Infeksi. Infeksi pada otak, seperti meningitis, radang selaput otak, atau ensefalitis, radang otak, dapat menyebabkan pembengkakan dan kerusakan yang memicu koma. Keracunan dan obat-obatan, overdosis obat-obatan, seperti opioid atau alkohol, bisa menekan sistem saraf pusat hingga seseorang jatuh koma. Selain itu, paparan racun tertentu juga bisa memiliki efek yang sama. Kondisi metabolik dan endokrin, penyakit seperti diabetes yang tidak terkontrol, menyebabkan kadar gula darah sangat tinggi atau sangat rendah,
atau gagal ginjal dan hati yang parah bisa memicu koma karena ketidakseimbangan kimia dalam tubuh yang memengaruhi fungsi otak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu koma dan penyebab-penyebabnya, bagaimana kabar kalian? Semoga penjelasanku sejauh ini bisa membuka wawasan baru. Ya. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apakah koma sama dengan kondisi-kondisi lain yang terlihat serupa? Pertanyaan ini sangat penting, karena seringkali kita keliru membedakan koma dengan kondisi-kondisi lain. Mari kita luruskan kesalahpahaman ini, karena pemahaman yang tepat adalah kunci. Ada beberapa kondisi lain yang sering disalahartikan sebagai koma. Meskipun terlihat serupa, perbedaan medisnya sangat signifikan, dan ini sangat memengaruhi diagnosis, prognosis, dan perawatan. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Vegetative state, keadaan vegetatif setelah beberapa minggu koma, beberapa pasien mungkin memasuki keadaan vegetatif. Dalam kondisi ini, mereka masih tidak sadar, tidak responsif, dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemahaman, tetapi mereka mungkin bisa membuka mata, memiliki siklus tidur bangun, dan bahkan bereaksi terhadap suara keras. Batang otak mereka berfungsi untuk menjaga fungsi vital, tetapi korteks serebral mereka tidak aktif. Ini sering disebut sebagai tidur dengan mata terbuka. Minimally conscious state, keadaan sadar minimal ini adalah tahap di mana pasien mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang jelas, tetapi sangat tidak konsisten. Mereka mungkin mengikuti perintah sederhana, seperti menggerakkan jari, atau menunjukkan respons emosional, seperti menangis atau tersenyum. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan sebagian dari korteks serebral. Locked-in syndrome, ini adalah kondisi yang sangat unik dan tragis. Pasien dengan locked-in syndrome sepenuhnya sadar, tetapi mereka lumpuh total. Otak mereka berfungsi normal, mereka bisa melihat, mendengar, dan berpikir, tetapi mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. Satu-satunya cara mereka bisa berkomunikasi adalah melalui gerakan mata. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada batang otak bagian bawah. Perbedaan-perbedaan ini sangat penting. Seseorang dalam koma tidak bisa membuka mata, sementara seseorang dalam keadaan vegetatif bisa. Seseorang dalam keadaan sadar minimal menunjukkan tanda-tanda kesadaran, sementara yang lain tidak. Dan yang paling penting, seseorang dengan locked-in syndrome sepenuhnya sadar, sementara yang lain tidak. Bagaimana dengan pemulihan? Apakah seseorang bisa pulih sepenuhnya dari koma? Jawabannya adalah, itu sangat tergantung pada penyebab, durasi, dan tingkat keparahan kerusakan otak. Beberapa orang bisa bangun dari koma dalam beberapa hari atau minggu dan pulih sepenuhnya. Ini sering terjadi pada koma yang disebabkan oleh overdosis obat atau ketidakseimbangan kimia yang bisa diperbaiki. Namun, ada juga kasus di mana pemulihan berjalan lambat, dan pasien mungkin mengalami kerusakan otak permanen yang memengaruhi kemampuan fisik dan mental mereka. Dan sayangnya, ada kasus di mana pasien tidak pernah bangun dari koma dan tetap dalam keadaan vegetatif atau meninggal. Proses pemulihan bisa sangat panjang dan penuh tantangan. Setelah bangun dari koma, pasien mungkin mengalami kebingungan, disorientasi, atau amnesia. Mereka membutuhkan rehabilitasi intensif untuk memulihkan kembali fungsi-fungsi yang hilang, seperti berbicara, berjalan, dan berpikir. Kita sudah membahas perjalanan yang cukup panjang, dari definisi koma, apa yang terjadi di otak, penyebab-penyebabnya, hingga perbedaan dengan kondisi serupa dan kemungkinan pemulihannya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa koma bukanlah tidur biasa. Koma adalah tanda bahaya serius dari otak yang mengalami kerusakan. Proses di baliknya sangat kompleks dan penuh tantangan, baik bagi pasien maupun keluarga yang merawat. Memahami hal ini bisa membantu kita lebih berempati dan menghargai setiap detik kesadaran yang kita miliki. Kondisi ini juga mengajarkan kita betapa rapuhnya kehidupan dan betapa pentingnya menjaga kesehatan otak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.